Video ini adalah real perhitungan fee ya, potongan-potongan yang ada di Skalef jika Anda menerima pembayaran menggunakan e-payment. Ya, e-payment itu VE Mandiri, VE BRI, Kris, ShopeePay, Dana dan lain-lain ya. Sebelumnya, sebelum Anda menyimak video ini, seharusnya Anda sudah tahu dulu bahwa ada dua jenis fee. Yang satu adalah payment gateway fee ya. Dalam hal ini akan menggunakan Sendit ya. Lalu satu lagi adalah Skalef fee. Ya, jadi ada dua fee yang akan dikenakan terhadap jenis transaksi yang menggunakan e-payment. Harusnya Anda udah tahu itu dulu gitu. Soalnya nyambung sama video ini. Oke, katakanlah Anda udah tahu itu, Anda udah nonton dua video itu ya. Sekarang kita akan kasih contohnya. Contoh di sini, di sini videonya diambilnya menggunakan screenshot mobile ya, karena memang Skalef itu dibuat bisa diakses lewat mobile dan tetap nyaman dan tetap maksimal ya. Oke, ini buka dashboardnya Skalef lewat mobile, lewat HP, lalu ke menu Woi ya, di situ akan ada notifikasi. Nah, ini si Halwa ini udah pasti pakai e-payment bayarnya ya. Intermezzo dikit, kenapa saya langsung tahu, karena dia mesen ya, ini kan mesen nih, pesanan baru, terus tiba-tiba terbayarnya langsung ya. Sedangkan kalau misalkan bayarnya pakai rekening bank itu biasanya ya ada di tengah-tengahnya konfirmasi bukti pembayaran ya kan, karena namanya orang udah bayar pasti pengen langsung memberikan bukti transfer karena pengen langsung diaktifasi gitu ya. Jadi dari si Halwa ini yang pesanan baru langsung tiba-tiba pembayaran, ini sudah hampir bisa dipastikan ini adalah e-payment. Sedangkan ini adalah contoh yang bayarnya pakai rekening bank ya. Si Itus ya, mesennya jam 4 pagi ya. Terus melakukan konfirmasi pembayaran jam setengah 10-an ya. Terus teraktivasi otomatis jam 9:50-an ya. Nah, ini rekening bank. Oke, intermezzonya selesai, kita masuk lagi ke yang tadi, contoh perhitungannya kayak gimana. Jadi di transaksi si Halwa tadi ya, yang ini si Halwa ya, itu saya klik ya, lalu muncullah yang seperti ini. Nah, nanti di sini ada tulisan view transaction. Ya, Anda bisa klik si tulisan view transactionnya. Nanti kalau di desktop juga sama. Ini di mobile aja bisa, apalagi di desktop ya. Anda klik nih yang view transaction. Anda akan melihat dua nih. Ya, ada dua transaksi. Yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 ada view detailnya, yang nomor 2 nggak ada, terima jadi. Nah, yang nomor 1 ini adalah payment gateway fee ya. Jadi fee untuk payment gateway ya. Payment gateway itu siapa? Payment gateway itu adalah yang menghubungkan Skalef dengan pihak bank ya kan. Misalkan pihak bank ngeluarin VE-nya, lalu supaya Skalef bisa pakai, nggak bisa tuh dari Skalef langsung ke pihak banknya ya kan, ada penengahnya tuh. Nah, penengahnya itu, layanan itu namanya payment gateway. Oke. Nah, payment gateway yang dipakai sama Skalef namanya Sendit. Jadi payment gateway fee di sini adalah fee dari Sendit ya. Kita mulai dari nomor 1. Ini ya, tulisan di channel Bank Mandiri, berarti dia bayarnya menggunakan VE-nya Bank Mandiri, virtual account Bank Mandiri. Oke. Yang nomor 1 tuh amount. Amount tuh artinya total yang sampai dibayarin sama si customer kita ke user Skalef tuh segini, amount ya. Terus ada Sendit fee. Sendit fee menetapkan, karena ini VE bank ya, Sendit itu menetapkan apapun banknya kena 4.000 ya. Jadi dikurangin 4.000 ini adalah fee-nya dari Sendit. Yang nomor 3, 448 nih, value added tax ya, pajak. Kita bayar pajak ke negara ini ya. Nah, 440 apa? 11% dari 4.000 itu 440. Jadi dikurangin 4.000 bayar payment gateway-nya fee ya, payment gateway fee, Sendit fee, lalu juga bayar 440 pajak ke negara kita
ya kita tinggal di Indonesia mau nggak mau bayar pajak. Lalu ada net amount. Net amount itu artinya amount yang udah dikurangin fee sendit dan sudah dikurangi juga ke pajak, maka inilah yang masuk ke kita, ya, masuk ke usernya Skalef. Kalau berdasarkan transaksi yang nomor 1 selesai, ya, berdasarkan yang transaksi nomor 1 selesai, oke. 687.000. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu Skalef fee, biaya yang dibayarin ke Skalef. Kenapa Skalef mintain? Karena dimintain lagi sama si sendit, ya. Nggak mau pakai sendit, pakai tuh yang duitku yang udah dijelasin sebelumnya, ya. Kalau nggak mau kena pajak dari Skalef fee, ya. Kalau maunya pakai sendit dengan ngincer kualitas, ya berarti ada Skalef fee, di mana Skalef fee nanti diterusin lagi juga sama Skalef ke ada hitung-hitungannya ke pihak senditnya. Oke, yang tadi nomor 1 selesai ya, yang ini selesai. Sekarang kita bahas yang nomor 6.000, yang si nomor 2, yang 6.914. Nggak ada view detail, langsung aja tahu 6.914. 6.914 ini apa? Skalef fee-nya itu 1%. 1%-nya dari mana? 1%-nya dari si amount, paket berbayar dari yang basic ke atas, ya, terus menggunakan custom domain, ya, terus kena Skalef fee 1% dan juga ada hitungan payment fee, ya, sendit fee. Nah itu hitungannya tadi, ya. Saya ulang buat kesimpulan, akan ada 2 dikenakan ke user Skalef jika Anda menggunakan e-payment, ya. Terus kalau Anda custom domain dan Anda paket berbayar dimulai dari yang basic ke atas, akan ada 2. Yang pertama adalah payment gateway fee, yang kedua adalah Skalef fee. Yang payment gateway fee ada sendit fee dan di sini ada bayar pajaknya. Lalu yang Skalef fee itu 1% dikenain ke amount. 1% karena kalau Anda pakainya paket basic ke atas. Tapi kalau Anda paketnya yang light kenanya 5%. Sekian.